kita akan membahas tentang kesehatan mental pada remaja. Apa sih kesehatan mental pada remaja itu? Nah, untuk membahas hal itu, kita mendatangkan dua narasumber, yaitu Mas Diki Ananda dan Mbak Nurjana Khairia. Silahkan. Di sini kita sudah kedatangan dua narasumber kita, yaitu Mbak Jana dan Mas Diki. Halo Mas Diki, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik-baik. Untuk kesibukan saat ini itu apa? Saat ini hanya sibuk kuliah dan ngurus organisasi, itu saja kesibukan akhir-akhir ini. Oke, halo Mbak Jana, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja nih? Kalau kesibukan itu sekarang kan sebagai mahasiswa ya, jadi sibuknya itu kuliah, terus ada ini sih freelance kerjaan. Kalau gitu langsung aja ke pembahasan ya. Nah, di Indonesia ini sekarang ini kan kesehatan mental pada remaja sedang berkurang ya kan. Nah, untuk buat Mbak Jana sendiri, apa sih itu kesehatan mental pada remaja? Kalau menurut perspektif saya ya, kesehatan mental itu dapat diartikan kayak artinya tuh sama kayak kesehatan fisik yang ada di diri seseorang. Kesehatan mental tuh juga sama pentingnya sama kesehatan fisik seseorang. Soalnya kesehatan mental itu juga berpengaruh untuk juga mempengaruhi seseorang dalam kegiatannya sehari-hari. Kesehatan mental itu kayak seseorang tuh apa ya, kayak terhindar atau di diri seseorang tersebut tuh nggak ada kayak gangguan-gangguan mental gitu. Jadi kesehatan mental itu sangat berpengaruh banget ya bagi remaja, apalagi buat remaja yang masih berproduksi, sedang aktif dalam kegiatan gitu ya, Mbak. Lalu buat Mas Diki sendiri itu apa kesehatan mental? Kurang lebih sama dengan Mbak Jana, cuma ya sama pentingnya lah dengan kesehatan tubuh kita. Sama-sama harus dijaga, sama-sama harus dirawat biar tidak sakit, karena pengaruh mental kepada kehidupan kita sehari-hari akan Sangat berpengaruh gitu ya, Kak? sangat berpengaruh di kehidupan kita sehari-hari, apalagi di masa remaja sekarang. Oke. Bagaimana nih cara mengatasi seseorang yang mentalnya terganggu atau yang sedang mengalami kena mental gitu? Mbak Jana dulu. Kalau menurut perspektif saya ya, gimana tadi pertanyaannya? Bagaimana sih cara mengatasi seseorang bila sudah terkena mentalnya gitu? Menurut saya, kalau seseorang mentalnya sudah terganggu itu itu bisa dimulai dari keluarga dulu ya. Soalnya keluarga juga berpengaruh untuk kesehatan mental seorang anak gitu. Jadi di dalam lingkup keluarga juga mempunyai Sangat berperan penting gitu ya? Sangat berperan penting dalam kesehatan mental anak tersebut. Jadi diusahakan kesehatan mental itu dimulai dari keluarga dulu. Keluarga harus menjadi pendorong anak supaya anak memiliki kesehatan mental yang sehat, supaya anak memiliki daya pikir, memiliki kesehatan mental, terus memiliki kepercayaan diri untuk bersosialisasi dengan lingkungan luar. Jadi hal utama yang harus dilakukan itu di dalam lingkup keluarga dulu. Kalau di dalam lingkup keluarganya sehat, maksudnya mental anaknya sehat, keluarganya juga didikannya baik buat anak tersebut, itu mempengaruhi anak dalam bersosialisasi di dunia luar atau di luar lingkungan keluarga gitu. Lalu bagaimana kalau mentalnya itu hancur ketika di dalam keluarga? Bagaimana pendapat Anda? Keluarganya sendiri gitu yang menghancurkan mentalnya? Kalau keluarganya sendiri yang menghancurkan keluarga gitu ya? Mental sang anak gitu loh. Kalau itu
seperti contohnya gini, membanding-bandingkan seperti anak tetangga itu seperti ini gitu. broken Kenapa home. sih kamu nggak mirip anak tetangga gitu? Iya. Gitu ya. Kalau itu menurut saya dari orang tuanya dulu ya Mbak yang harus introspeksi diri gitu. Soalnya nggak semua anak itu mempunyai kelebihan yang sama orang lain gitu. Jadi kita sebagai orang tua itu harus mengetahui dulu potensi anak kita itu di mana, terus kelebihannya tuh apa, kelemahannya tuh apa. Menurut saya itu membandingkan anak dengan orang lain itu nggak baik ya, soalnya anak juga jadi nggak percaya diri gitu dengan Setiap anak juga memiliki kelebihan, kelebihan yang dan berbeda. kekurangan. Kalau kita membanding-bandingkan itu justru akan membuat anak itu down, mentalnya down. Jadi ketika dia berada di luar rumah, dia itu merasa enggak percaya diri. Soalnya di dalam keluarganya aja yang dimana di situ ada keluarganya tuh orang terdekat dia, itu aja mereka meragukan anak tersebut. Apalagi apabila dia keluar rumah, itu pasti dia malah ngerasa enggak percaya diri. Jadi kalau saran saya tuh sebagai orang tuanya dulu harus mendidik anak itu dengan baik, harus mengetahui potensi anak itu di mana. Jadi anak itu dapat tumbuh dan berkembang di keluarga itu baik, sehingga kalaupun dia harus berada di luar lingkungan keluarga, dia juga mempunyai percaya diri yang baik. Jadi dia dapat berkembang dengan baik juga. Lalu buat Mas Diki gimana nih? Menurut saya kepribadian mental seseorang itu bisa terbentuk dari beberapa aspek. Satu pasti keluarga, dua lingkungan hidup. Tapi kembali lagi kepribadian seorang itu. Dan untuk mengatasi broken home, itu kembali lagi ke kepribadian individu. Soalnya pernah ada cerita itu si kaya dan si miskin. Mereka bertemu dan saling bertanya, kok kamu bisa jadi kaya, kok kamu bisa jadi miskin? Dan jawaban mereka sama, dulu saya broken home. Di situ kita bisa mengambil bagaimana cara kita mengatasi kondisi seperti itu. Mengenai pembahasan Mbak Jenah tadi yang kalau itu kan dari keluarga yang pertama. Nah, bagaimana cara ngomong ke orang tua supaya bisa mengerti apa yang kita inginkan gitu, seperti cara memahami anak dengan baik. Soalnya kan kita sebagai anak cenderung lebih menghormati orang tua, ya kan? Kalau itu di dalam keluarga pasti nggak mungkin kan kita sama orang tua tuh diem-dieman setiap hari, kan nggak mungkin. Pasti ada suatu waktu di mana kita tuh ngobrol sama orang tua, kita tuh berbincang-bincang, entah ngomongin percintaan ataupun sahabat ataupun soal sekolah itu kan harus dibicarakan dengan orang tua. Nah, kalau emang kita ngerasa orang tua tuh kok banding-bandingkan terus gitu, itu adalah sesuatu hal yang harus kita omongin gitu kepada orang tua. Kita tuh nggak nyaman gitu loh, kita tuh nggak nyaman dibanding-bandingin gitu. Jadi kita tuh harus ngobrol sama orang tua, dan sebagai orang tua ya harusnya tuh Support anaknya gitu ya. bukan gimana ke orang tua ya, tapi tuh kita dalam perspektif anak, kita tuh harus sebagai orang tua tuh harus pikirannya tuh terbuka gitu loh. Maksudnya menerima semua saran dari anak tuh gimana, bener, tapi nanti juga diolah lagi itu bener apa enggak, itu baik apa enggak buat anak gitu. Lalu buat Mas Diki ini, kalau seandainya orang tua yang kita omongin atau kita ajak diskusi itu tidak mau menerima saran dari anak, untuk anaknya itu harus bagaimana? Untuk menguatkan mental. Mungkin cari teman ngobrol yang lain, seperti teman. Tapi kan sama aja kalau mencari teman ngobrol yang lain, ketika dia di rumah dia akan merasakan hal yang sama gitu.
Kalau itu kembali lagi ke orang tuanya sih, bukan bagaimana cara mendidiknya. Bukan cara mendidik gitu loh, kan itu kan kalau orang tua tidak bisa diajak diskusi. Jadi mental anak, gimana cara menguatkan mental anak itu sendiri dengan kondisi orang tua yang seperti itu. Kan kalau kita mengatur orang tua itu kan juga termasuk yang nggak baik. Tentu saja itu membuat mental anak down. Nah itu yang saya tanyakan gini, cara menguatkan mental anak itu. Nah, seperti tadi ada dua aspek membangun kesehatan mental, membangun kepribadian seorang. Satu keluarga, dua pergaulan. Jika keluarga tidak bisa menerima omongan kita, tidak bisa ataupun menghancurkan mental kita cari teman terbaik untuk mengatasi itu. Kalau seperti mendengarkan sugesti kalau kamu itu orang baik, terus pasti akan suatu saat akan mendapatkan hal-hal baik juga. Itu termasuk nggak, Mas Diki? Termasuk sih. Jadi berpengaruh ya? Berpengaruh sekali. Lalu pendapat Mbak Jana dan Mas Diki kepada orang tua yang tidak mau berdiskusi atau menerima saran anak itu gimana? Bukan mengkritik ya, tapi ini membahas terang-terangan sebagai anak muda. Mengkritik orang tua. Bukan mengkritik tapi maksudnya orang tua nggak menerima kritik kita gitu. Bagaimana saran kayak pendapatmu mengenai orang tua yang tidak mau menerima saran kita atau tidak mau diajak diskusi? Kan banyak nggak sedikit juga orang tua yang kaku kayak gitu lah. Menurut saya sih itu tidak baik ya, karena kita tahulah pendidikan orang tua zaman dulu nggak sampai kuliah ataupun SMA, dan sedangkan anak ini disekolahkan sampai setinggi-tingginya, sedangkan jika disalahkan saja tidak mau, buat apa sekolahnya? Tapi biasanya kan orang tua mendidik itu menggunakan cara mereka pada zaman dahulu, sedangkan kita hidup pada generasi yang milenial ya kan. Nah, pada generasi orang tua zaman dulu itu kan cara mendidiknya jelas berbeda ya kan. Nah, sebaiknya bagaimana itu sebagai orang tua? Kali aja ini dilihat para orang tua di luar sana mengikuti zaman lah, kan zaman milenial, zamannya digital, mengikuti zaman saja. Di sini Mbak, kayak ada waktu dimana ada perkumpulan orang tua gitu loh, entah itu saling ngobrol dengan orang tua lain, gitu, terus mereka tuh ngobrol kayak gimana sih bisa mendidik anak kayak gitu, gimana sih mendidik anak yang baik tuh gimana, harus ada saling sharing juga sama antar orang tua, soalnya emang zaman ininya udah beda antara orang tua sama zaman kita ya, gitu. Harus antara orang tua sama anak juga harus saling memahami sih satu sama lain biar nggak ada miskomunikasi di antara orang tua sama anak juga. Kalau ada miskomunikasi antar anak sama orang tua juga kan orang tuanya juga yang repot, anak nggak nyaman di rumah, nggak nyaman ngobrol sama orang tua, nggak nyaman cerita sama orang tua, akhirnya anak juga kan larinya ke pergaulan. Pergaulan kan ya nggak semuanya baik kan, maksudnya ada pergaulan yang ada yang baik, ada yang enggak, tapi kan ya itu juga yang mempengaruhi kenakalan remaja pada saat ini juga sih. Ya soalnya kan pada masa sekarang ini kan serba gampang ya kan, pengen apa-apa tinggal di googling, tinggal apa gitu. Nah kan jadi kalau biasanya ada masalah di keluarga, jadi biasanya anak-anak tuh larinya ke kenakalan di luar sana gitu ya, lingkungan luar pertemanan. Baik, terima kasih buat kedua narasumber kita yang mau menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kita ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. tetap tunggu podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.